Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini ada salah satu pertanyaan yang harus saya bahas di sini karena ada beberapa pertanyaan serupa yang sering ditanyakan. Ini ya pertanyaan dari @yenisari1862. Kak, kalau CV-nya nggak ada pekerjaan, laporan keuangannya nol semua ya. Nah, di sini saya akan mengupas cara membuat laporan keuangan di mana perusahaan atau usaha kita masih belum ada kegiatan ataupun belum ada aktivitas usaha, namun kita sudah memiliki NPWP dan wajib lapor SPT. Oke, kalau NPWP kita aktif, kita wajib lapor SPT tahunan, teman-teman, walaupun tidak ada aktivitas usaha, transaksi apapun itu. Oke, jadi wajib ya. Dan kita juga wajib membuat laporan keuangan. Meskipun tidak ada aktivitas, jadi di sini laporan keuangannya sifatnya nanti sangat sederhana, tapi tidak nol semua, teman-teman. Tidak dibuat nol semua ya, ini harus diperhatikan. Jangan sampai salah. Jangan dibikin nol semua laporan keuangannya. Oke, kalau kita kemarin belajar ya tentang laporan keuangan ini ada beberapa ya. Yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian laporan neraca ataupun laporan posisi keuangan, ada laporan aset, kemudian ada juga laporan perubahan ekuitas dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan jelaskan mana yang akan kita isi, mana yang tidak kita isi gitu, teman-teman. Jadi tidak semuanya nol. Dan ini sangat simple, sangat cepat sekali kalau teman-teman mengikuti langkahnya tanpa bahkan di bawah setengah jam lah, teman-teman sudah memiliki laporan keuangan. Dengan catatan perusahaan teman-teman belum ada aktivitas sama sekali gitu, teman-teman. Dan nanti ini bisa kita laporkan sebagai lampiran di SPT kita. Oke, langsung saja kita bahas caranya yang membuat. Kita masuk dulu ke Excel, teman-teman. Silakan teman-teman buka Excel, kemudian siapkan yang paling wajib ya, ini dua laporan keuangan di sini, template-nya, laba rugi dan neraca. Kalau teman-teman belum punya ini, silahkan dibuat. Bisa dicontoh saja. Untuk isinya, ini sudah saya sesuaikan dengan perpajakan, keperluan perpajakan, keperluan investor, keperluan umum itu sudah bisa mewakili ini, teman-teman. Kalau teman-teman pakai template ini sudah bisa mewakili, silakan bisa teman-teman tulis, screenshot, akun-akunnya apa saja, pendapatan, mulai dari penjualan, potongan penjualan, dan lain sebagainya. HPP juga di sini sama ya, teman-teman, silakan. Silakan teman-teman ikuti, biaya operasional juga. Oke, teman-teman. Sampai sini kalau teman-teman sudah buat template-nya seperti ini, teman-teman bikin yang laporan neraca atau posisi keuangan. Oke, teman-teman di sini sesuaikan juga sama aktiva, ada pasiva. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelum ini ya, teman-teman. Silakan teman-teman buka dan ikuti langkah-langkah membuatnya, rumus-rumusnya apa saja di sini bisa diikuti. Nah, di sini saya akan menjelaskan overview-nya aja. Kalau teman-teman mau tulis ulang bisa, silakan screenshot ini, bisa nanti teman-teman salin di laptop teman-teman. Sangat mudah, cepat ini teman-teman sebenarnya. Aset tetap juga sama, tanah bangunan. Nah, ini kalau sudah punya laporan laba rugi dan neraca ini, teman-teman, silakan teman-teman fokus di laporan neraca nanti untuk yang tanpa aktivitas sama sekali ya. Laporan laba rugi dibiarkan nol, sama sekali tidak ada transaksi kalau kita belum ada aktivitas. Jadi di sini memang nol, kosong semuanya, tinggal teman-teman isi nama perusahaan dan tahun pelaporannya. Nah, di laporan neraca teman-teman baru di sini tuliskan apa yang harus ada di bisnis laporan keuangan teman-teman. Yang pertama wajib ada kas dan setara kas. Nah, ini harus ada karena teman-teman ketika membuat CV, PT perorangan, itu pasti teman-teman menyetorkan modal ya. Oke. Sifatnya menyetorkan modal. Di sini teman-teman misal katakanlah 1 juta nih di akte perusahaan teman-teman, 1 juta. Silakan teman-teman tuliskan juga di sini 1 juta. Oke. 1 juta ini adalah modal awal perusahaan teman-teman. Jadi teman-teman masukkan di bagian ekuitas
di akun modal di sini 1 juta juga sama nilainya. Nah, seperti ini. Ini sudah balance ya teman-teman ya. Antara aktiva dan pasiva ini sudah balance 1 juta sama. Nah, ini sebenarnya sudah selesai, sudah bisa teman-teman pakai buat laporan SPT tahunan. Nah, nanti tinggal kalau teman-teman ada, katakanlah teman-teman memiliki hutang di sini ya, hutang usaha, ataupun teman-teman pinjam gitu, padahal memang belum ada aktivitas sama sekali, itu tetap harus teman-teman catat. Misal teman-teman pinjam Rp500.000. Ini ya, ada hutang usaha Rp500.000. Nah, kalau kita sudah catat hutang di sini 500.000, otomatis di sini ada selisih teman-teman. Pasifanya 1,5, aktifanya 1 juta. Oleh karena itu kita harus catat juga di sisi aktiva. Di mana kita catat hutang ini 500.000 di posisi aktiva, yaitu kita tulis di kas dan setara kas. Kenapa gitu? Karena ketika teman-teman hutang 500.000, teman-teman pasti dapat uangnya kan, teman-teman miliki uangnya itu kan 500.000. Nah, itu harus diinput di kas teman-teman. Oke, di sini jadi menjadi 1.500.000. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi jangan serta-merta kalau teman-teman tidak ada aktivitas jual beli transaksi itu akan nol semuanya laporannya, tapi teman-teman tetap harus ada di sini angka di laporan posisi keuangan. Oke, karena bisnis yang sudah berdiri tidak mungkin di laporan neracanya nol teman-teman, karena yang paling basic itu pasti ada modal. Oke, paham ya sampai sini ya teman-teman. Nah, ini coba kita back dulu. Ini saya ada cara cepatnya ketika teman-teman mungkin kemarin sudah membuat template ini sesuai dengan panduan saya. Ini ketika teman-teman menulis di rekap transaksi, nanti dia otomatis menginput di laporan neraca. Misal seperti tadi ya, kita tanggal 1 Januari 2025 membuat perusahaan. Di sini kita ada penyetoran modal awal sebesar 1 juta pemasukan ya, kayak kemarin saya jelaskan. Pemasukan 1 juta. Oke. Sini kita tulis modal. Kalau sudah teman-teman bisa cek di laporan neraca, otomatis dia akan ngisi. Nah, ini kasnya sudah terisi langsung otomatis 1 juta. Modalnya pun sudah otomatis terisi 1 juta. Oke, mudah kan teman-teman? Kalau pakai format ini tidak usah tadi ngetik satu-satu, tapi di sini rekap transaksi teman-teman sudah ngeling otomatis ke laporan laba rugi dan neraca. Di laporan laba rugi tidak ada, di sini kosong karena tidak ada transaksi yang berhubungan dengan laba rugi teman-teman. Peran modal, oke? Ini ya modal awal 1 juta. Nah, gitu teman-teman. Jadi prinsipnya, kalau teman-teman mau melaporkan SPT tahunan, di mana bisnis teman-teman masih belum ada transaksi aktivitas, silakan teman-teman tetap membuat laporan keuangan. Nanti teman-teman bisa cantumkan di sini tanda tangan ya. Misal di sini, saya kasih contohnya sekalian lah. 31 Desember 2025. Di sini direktur, nama teman-teman ya. Misal katakanlah Rizky Arfian. Nah, ini sudah di laporan neraca pun sama, kita kopikan saja di sini ya. Kita kopikan. Nanti bentuknya seperti apa yang kita lampirkan, saya akan tunjukkan teman-teman. Ini biar rapi. Nah, ini tinggal teman-teman print saja di sini ya. Teman-teman blok dulu semuanya sampai sini. Kemudian teman-teman pick layout, print area, set print area. Ini kalau sudah teman-teman Ctrl P, print. Nah, sini. Nah, ini sudah menjadi laporan laba rugi lengkap ya di sini ya. Dan nilainya kosong, teman-teman. Nilainya kosong, tidak ada sama sekali. Ini tinggal teman-teman print dan teman-teman tanda tangan. Oke, kemudian laporan neraca pun sama, teman-teman. Diblok dulu dari atas sampai dengan tanda tangan bawah. Set print area di sini, klik. Kemudian teman-teman orientationnya dibikin landscape saja. Oke, kalau sudah teman-teman print, file, print. Nah, sini sudah selesai juga nih laporan neracanya teman-teman. Ini aktiva di bagian kiri, pasiva di bagian kanan. Ini sudah sesuai dengan ketentuan dari akuntansi maupun perpajakan teman-teman. Jadi ini bisa langsung teman-teman print dan teman-teman tanda tangan, baru nanti di scan untuk dilaporkan
di SPT tahunan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, walaupun tadi tidak ada transaksi laba rugi di sini, tapi tetap teman-teman harus menginput yang namanya modal maupun utang yang ada di laporan neraca. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, singkat saja, yang penting teman-teman paham. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.